Ini baju beremnya. Hah? Kok si ibu ini bisa tahu sih? Rambutnya itu masuk ke dalam mesin gitu. Terus badannya ke bawah masuk. Hancur. Jadi beberapa tahun yang lalu emang ada nenek-nenek di belokan dekat pabrik. Yang tambah aneh lagi, kata si ibu, nanti di akhir tahun pasti kita tuh bakal Halo semuanya, selamat datang kembali di Kisah Kamis Malam. Yo, what's up guys, balik lagi di channel Beban Keluarga. Masih bersama saya Zack di sini. Di Kisah Kamis Malam kali ini kita akan ngelanjutin cerita yang Kamis lalu yang berjudul Tumbal di salah satu pabrik di kota Cimahi. Part 1-nya udah Kamis lalu, kita akan lanjut part 2-nya Kamis sekarang. Buat teman-teman yang belum nonton part 1-nya, mungkin boleh ditonton dulu aja part 1-nya. Linknya ada di deskripsi atau bisa langsung aja klik link yang ada di pojok kanan atas guys. Tidak bosan-bosannya saya juga ingin mengingatkan ke teman-teman semua yang ingin share kisah horornya ke Kisah Kamis Malam. Bisa langsung aja kirimkan cerita kalian ke alamat email kisahkamismalambk@gmail.com dalam bentuk teks, audio maupun video. Jadi malam ini saya syuting sendirian guys. Sekarang itu udah jam 12.15 dan di luar hujan. Jadi cuacanya sangat mendukung sekali untuk kita cerita horor guys. Oke guys, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung lanjut aja ceritanya. Nah, setelah masuk kerja di sana, gak ada hal-hal aneh yang terjadi sama sahabatku itu. Kerja aja normal seperti biasa. Ya, namanya orang baru lulus sekolah, ya senang-senang aja dapat kerjaan kan. Abis itu, kita emang jadi jarang ketemu karena beda kerjaan. Paling ketemu tuh sebulan sekali atau 2 kali. Itu pun cuman ngobrol sama beli bakso aja. Sampai di bulan ke-7, gak tahu ke-8. Pokoknya kita ketemu tuh waktu itu. Ngobrol lah panjang kita, sambil makan bakso biasa. Cerita-cerita lah kita, sharing gitu. Kerjaan gimana? Kata aku. Aman kok. Aku dipromosiin naik jabatan, jadi staff gitu, doain ya, kata sahabat aku. Sebenarnya aku agak aneh juga waktu itu. Baru kerja sebentar, kok udah mau naik jabatan aja. Tapi mengingat emang dia anaknya rajin dan pinter, ya udahlah, mungkin emang dia kerjanya bagus jadi diangkat jabatan. Nah, di tengah-tengah obrolan kita tuh, kita flashback gitu tentang proses kita nyari kerja waktu itu. Wah, waktu itu mah kita nyari kerja jalan kaki kemana-mana ya berdua, kata sahabatku ini. Iya ya, alhamdulillah dapat juga kita kerjaan, jawabku. Udah ngobrol panjang lebar, tiba-tiba aku keinget kejadian sepulang ngelamar dan aku nanya dong sama dia. Inget gak sih kejadian nenek tukang kopi waktu itu? Ingat. Dia ngejawabnya tuh kayak gemeter gitu gening. Tiba-tiba suasana tuh jadi merinding gara-gara kita ngobrolin itu. Iya sama guys, kita juga jadi merinding ini teh pemirsa. Ternyata setelah aku tanya-tanya, ternyata sahabat aku tuh udah beberapa kali ditampakin si nenek itu lagi. Jadi pernah katanya beberapa bulan kemarin dia lembur. Pulang tuh sekitar habis maghrib gitu. Habis maghrib? Kenapa selalu habis maghrib guys? Karena dia takut, dia tuh minta anter sama pas satpam sampai pinggir jalan raya pakai motor. Tahu nggak? Pas dia sampai belokan, si sosok si nenek yang waktu itu tuh nampakin lagi. Si nenek tuh cuman melotot ke arah sahabat aku.
Gak ngomong, gak apa, cuman melotot aja. Dan ternyata di pabrik juga dia suka ditampakin sama si nenek itu. Kadang pas lagi kerja, lihat ke arah luar kantor, ada si nenek lagi digenteng. Kaget anjir. Ada si nenek lagi digenteng melototin dia. Anjir, serem banget. Cuman dia gak berani cerita selama 7 bulan ini tuh. Oh, udah 7 bulan nih. Jadi si sahabatnya tuh udah kerja 7 bulan. Nah selama 7 bulan itu tuh emang mereka tuh jarang ketemu guys. Nah pas ketemu tuh si sahabatnya ini tuh cerita kalau dia tuh beberapa kali ditampakin lagi sama si sosok si nenek itu tuh. Wah serem banget sih anjir. Sahabat aku tuh nyoba positif aja. Ya udahlah katanya. Mungkin perkenalan. Dia kan orang baru di sana. Ngedenger ceritanya, aku juga jadi mulai takut. Takut terjadi apa-apa sama sahabat aku. Nah, kalau terus-terusan diteror kayak gitu kan, takutnya nanti terjadi kecelakaan atau apa. Aku suruhlah dia buat kayak nanyain ke teman-temannya. Coba tanyain atuh ke karyawan lain, sama enggak suka ditampakin si nenek itu, kataku. Nah, besoknya nanyalah dia ke teman-teman kerjanya kan karena penasaran. Dan ternyata teman-temannya mah gak ada yang pernah ditampakin sama sekali. Lah, berarti dia doang dong yang ditampakin si nenek itu. Kenapa dia doang? Kenapa yang lain mah gak ada yang tahu? Wah serem sih guys. Karena saking penasarannya, akhirnya dia ngeberaniin diri nanya ke karyawan-karyawan yang senior di situ. Ternyata karyawan senior juga nggak ada yang tahu tentang penampakan itu. Sampai suatu pagi pas dia berangkat kerja, dia kan kerja naik jemputan bis gitu. Si ibu ini tuh orang Jawa gitu, ngerantau ke Cimahi katanya. Tinggal di Cimahi sendiri, anak suaminya tinggal di Jawa. Dia beda bagian sama sahabat aku ini. Kayak beda gedung gitu loh di pabriknya. Di tengah perjalanan si ibunya tuh bilang, "Begadangnya si ganu leles gitu neng." Terus sahabatku bilang, "Nya bu, tos sabaraha hari mimpi jelek terus." Nah ternyata si sahabat aku ini tuh karena kepikiran terus si nenek itu, jadi kemimpiin terus. "Mimpi naon gitu?" kata si ibunya. "Mimpi jurig bu, nini," kata sahabatku. "Nini baju beremnya?" Hah? Kok si ibu ini bisa tahu sih? Heran dong sahabat aku. Kalau dulu pabrik pada punya tuh bis antar jemput. Duduklah dia di samping karyawan senior, ibu-ibu. "Nya bu, nah ibu bisa apal ih." "Apal atuh neng, Kak ibu gesok nampakeun si nini etama." Lanjut si ibu itu cerita. Jadi beberapa tahun yang lalu emang ada nenek-nenek dibelokan dekat pabrik. Nenek-nenek itu jualan gorengan sama kopi gitu. Emang dari awal pabrik ini buka juga si nenek ini tuh udah jualan di situ katanya. Sampai beberapa tahun lalu, saat si ibu juga baru kerja 3 tahunan di sana, ada kejadian. Jadi ada truk besar punya pabrik lagi parkir di depan pabrik, tiba-tiba mundur sendiri dan ngegiles si gerobak si nenek. Dan si neneknya juga ikut kelindes. Nah si ibu ini tuh dulu emang deket sama si nenek karena suka jajan di sana kalau istirahat atau pulang kerja. Setelah kejadian itu tuh si nenek suka nampakin ke si ibu. Terus sama kayak sahabat aku, kayak kebawa mimpi gitu. Terus sahabat aku nanya, "Kalau sekarang masih suka dimimpiin bu?" "Sekarang mah udah jarang, tapi kadang-kadang masih suka kemimpiin. Sebulan, kadang 3 bulan sekali. Gak sesering tahun-tahun lalu." Nanya lagi dong sahabat aku, "Emang di mimpinya si nenek bilang apa bu?" Dan ternyata si ibu bilang,
Ya gitu, sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Si nenek itu kayak minta tolong gitu. Ibu juga nggak ngerti maksudnya apa. Sama dong, mimpinya sama kayak sahabat aku. Terus sahabat aku nyeritain lah kejadian dari awal kita pas ngelamar kerja dulu, sampai beberapa hari ke belakang ditampakin dan dimimpiin si nenek. Tapi si ibu ini cuman bilang, udah jangan dipikirin Neng, kerja aja yang bener, sama jangan lupa berdoa, kata si ibu ini. Emang pabrik ini mah mistis Neng, tiap tahun aya wae kejadian. Neng mah baru masuk ya, ntar gera liat. Maksudnya apa? Ngedenger itu sahabat aku cuman bisa ngangguk sambil senyum tipis gitu. Jadi katanya di pabrik itu emang dalam setahun teh suka ada aja kecelakaan kerja gitu. Kayak jarinya masuk ke mesin lah, ketimpa besi lah, kayak gitu-gitu loh. Terus suka ada kesurupan juga. Yang tambah aneh lagi, kata si ibu, nanti di akhir tahun pasti kita tuh bakal bersihin semua bagian pabrik. Dan bakal datang ustadz. Bukan ustadz deh kayaknya, lebih ke dukun gitu. Bakal nyisir semua bagian pabrik dan nyalain asap gitu. Apa sih namanya? Dupa gak tahu apa, aku lupa. Pokoknya seisi pabrik tuh bakal bau kayak gitu katanya. Dan di akhir prosesi itu tuh mereka gak tahu ngelakuin ritual apa lagi. Mereka ngelakuin ritual lagi di belakang pabrik, kayak bawa sesajen gitu deh. Aneh pokoknya katanya. FYI aja. For your information guys, info aja, di tahun segitu tuh emang agak horor sih. Komunikasi dan transportasi juga belum semudah sekarang. Nah, singkat cerita, udah deh abis obrolan itu. Besok-besoknya mereka jadi kenal kan. Jadi kalau ketemu tuh suka nyapa, kadang ngobrol juga. Oh, jadi si sahabatnya si Teteh Rati ini tuh sama si ibu itu tuh jadi kayak akrab gini kan kalau ketemu teh. Bu, kadang-kadang ngobrol bareng. Berbulan-bulan kemudian, akhirnya sahabat aku tuh ngalamin lah tuh kayak lihat yang kecelakaan kerja. Terus di ujung akhir tahun, emang bener yang dikatain sama si ibu waktu itu. Emang ada ritual gitu di pabrik. Nah, tahun depannya aku tuh kerja di Jakarta. Jadi jarang banget tuh aku ketemu sahabat aku. Pokoknya aku balik-balik ke Cimahi tuh cuman lebaran aja. Oh, jadi tahun depannya si Teteh Rati ini tuh udah gak ada di Cimahi guys. Jadi si Teteh Ratinya tuh kerja di Jakarta. Jadi jarang ketemu lah sama si sahabatnya ini tuh. Nah, lebaran pertama setelah aku kerja di Jakarta, berarti ini tuh tahun 2004. Aku pulang kan ke Cimahi. Ketemulah aku sama sahabat aku ini. Tahu gak apa yang terjadi? Ternyata beberapa bulan sebelum lebaran, si ibu yang pernah ngobrol sama dia tuh meninggal. Yang lebih seremnya lagi apa coba? Si ibu itu meninggal karena kecelakaan kerja. Jadi rambutnya itu masuk ke dalam mesin gitu. Terus badannya ke bawah masuk. Hancur. Bener-bener hancur, kegiling. Ngeri banget sumpah. Terus sahabat aku nyerita lagi. Nah, jadi di part 2 ini tuh udah mulai ketahuan kalau si sosok si nenek ini tuh ternyata dulunya emang penjual di dekat pabrik itu. Dan pabrik itu emang agak aneh guys, emang agak horor gitu. Emang setiap tahun katanya suka ada kejadian kecelakaan kerja. Nah, akhirnya si sahabatnya si Teteh Rati ini tuh kayak suka dimimpiin gitu sama si nenek. Nanya-nanya lah dia tuh sama karyawan-karyawan lain. Gak ada yang tahu karyawan-karyawan lain mah sama si nenek ini tuh, karena emang karyawan baru juga mungkin. Nah, sampai suatu pagi
Si sahabatnya ini tuh ketemu sama ibu-ibu karyawan di situ juga, cuman beda bagian. Nah, si ibu ini yang tahu ternyata. Dan yang paling ngerinya lagi, si ibu ini tuh ngalamin apa yang si sahabatnya juga apa yang si sahabatnya Teteh Rati ini juga alamin, guys. Jadi kayak dimimpiin, kayak ditampakin, si ibu ini juga ngalamin gitu. Karena ternyata si ibu ini tuh dulunya emang deket banget sama si nenek karena suka jajan di sana. Nah, lebih ngeri lagi, 1 tahun berikutnya si ibu ini tuh ngalamin kejadian kecelakaan kerja, guys. Sampai ngeri banget lah katanya. Sampai rambutnya kebawa ke dalam mesin, terus ibunya masuk ke dalam mesin, hancur lah. Ya anjir, ngeri banget, kayak orang digiling mesin kayak gimana katanya. Nah, yang jadi misterinya tuh apa yang akan terjadi gitu ke si sahabat si Teteh Rati ini tuh. Berarti ini tuh, oh sama klarifikasi juga, guys, ternyata ini tuh kejadiannya bukan 2007, kemarin si Teteh Ratinya komen. Jadi kejadiannya tuh 5 tahun sebelum 2007, 2002 berarti. 2007 itu tuh ada kejadiannya. Nah, belum diceritain terjadi kejadian apa sama si sahabatnya tuh. Jadi bayangin, guys, 2002 ini semakin misteri lagi sih, karena terungkapnya tuh si nenek kegiles truk. Si ibu ini masuk ke dalam mesin. Nah, kira-kira apa, guys, yang terjadi sama si sahabatnya Teteh Rati ini tuh? Oke, guys, karena ini part 2, tadinya tuh ingin dijadiin part 2, tapi ternyata ceritanya masih panjang. Ini juga durasinya udah 20 menit lebih, guys. Dan sekarang udah jam 1 malam di sini. Saya syuting sendirian, guys. Ya ampun. Oh my god. Sudah mulai horor juga. Jadi mungkin akan kita lanjut jadi 3 part kayaknya. Part 3-nya akan diupload Kamis depan tentunya. Gimana menurut kalian kelanjutan ceritanya? Apa yang akan terjadi pada si sahabat si Teteh Rati ini tuh? Bisa ditulis di kolom komentar gimana pendapat kalian. Mungkin segitu aja. Jangan lupa like, comment, and share jika kalian suka videonya. Jangan lupa juga subscribe agar kalian dapat notifikasi kalau kita upload. Tidak bosan-bosannya, saya juga ingin mengingatkan ke teman-teman semua yang ingin share cerita horornya di Kisah Kamis Malam. Bisa langsung kirimkan aja cerita kalian dalam bentuk teks, audio maupun video ke alamat email kisahkamismalam@gmail.com. Tetap berbahan dan tetap jadi beban keluarga.